Misalkan kalian ini berukat ya, kalau belakang kan bisa kalian seperti ini ya, artinya oke. Selamat datang di channel Studio Andri WS. Nah, di bulan April kita membahas pola Kartini ya, pola Kartini yang sederhana, karena sekarang banyak kutu baru yang modern atau Kartini juga jadi kayak samar. Nah, sebenarnya kalau Kartini itu sebenarnya udah pakem ya. Nah, udah ada pakemnya atau udah ada patokannya, tapi sekarang kayak kutu baru atau Kartini ada yang tambah modern. Nah, di kalender yang bulan April itu kalian sudah melihat Kartini itu sebenarnya kayak lurus aja ya, lurus biasa. Nah, tentunya yang sudah punya kalender pasti sudah punya ya pola dasar dari saya, dari Studio Andri WS. Seperti biasa kayak gini ya, ini pola dasar, langsung bisa kalian ciplak nih pola dasar. Misalkan di sini kalian ciplak, teman-teman jangan lupa ini badan depan, ini adalah kop samping kebaya. Tentunya kalau untuk supaya body bagus harus ada kopnat ini. Sering banget pertanyaan, Mas, nih fungsinya buat apa kopnat ya? Kita selalu ulas atau sesuai dengan pertanyaan. Ini adalah kop ya, kop samping atau buat membentuk dada. Kalau ini sudah standar, rata-rata sudah tahu ini buat membentuk depan, dan ini jelas pinggang ya. Kalau ini dada, banyak yang belum bisa juga. Nah, makanya simak terus atau kalian lihat-lihat di channel Studio Andri WS. Nah, seperti ini kalian harus ciplak ya. Nah, standar seperti ini ya, nanti kalian akan tahu. Nah, kok panggul ada dua? Nah, ini namanya panggul satu teman-teman, untuk mengingat lagi. Ini panggul dua. Nah, ini misalkan ini panjang kebaya ya, di sini kalian harus garis. Udah seperti ini kalian sudah melihat ya di kalender itu kan ada. Nah, ini kalian bisa langsung garis seperti ini teman-teman. Ini lurus, garis pinggang, terus ini kopnat ya, kopnat di sini, kopnat sesuai pola dasar ya. Ini kopnat. Oke, di sini ada P1 ya, ini P2 artinya panggul 1 panggul 2. Untuk kebaya harus dihitung. Nah, langsung saja untuk badan belakang, langsung seperti ini. Di sini bisa buat patokan pinggang, karena nanti kalau bisa buat patokan ini nanti ke arah motif ya, motifnya. Ini sudah patokan buat pinggang. Ini adalah garis merah pinggang seperti ini. Nah, kalian bisa garis di sini ya. Ada kerung, ada pinggang, tetap masih ada panggul 1, panggul 2. Kenapa ada panggul 1, panggul 2? Apakah penting? Nah, tentunya semua ukuran itu penting, apalagi kalau nanti bisa buat patokan
Mesti bisa, kalau sudah hafal sih mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi misalkan bikin kebaya pendek tapi buat nutupin panggul, atau kita bahasa itunya pantat gitu ya. Jadi ke panggul mas, berarti artinya kalian kalau mau bikin kebaya belakangnya di panggul 2 ya, di bawah panggul 2. Misalkan di sini kan kalian sudah tahu dari pinggang turun 18, 20 sampai 22. Jadi kalau di bawah pinggang artinya 25, 26, 27 sampai terus itu namanya udah di bawah panggul ya. Nanti kalau panjang lagi itu udah namanya di atas lutut ya. Kalau panjang lagi nanti di betis atau di bawah jengkul berapa gitu ya. Nah, artinya semua yang kita ajarkan sebenarnya sangat penting. Cuman kadang kalau yang sudah terbiasa nggak terlalu penting sih begitu, maksudnya kayak kok ada panggul 1, panggul 2 kelamaan gitu. Banyak kan orang yang sudah terbiasa dengan kayak sistem Taylor langsung jadi, atau garis-garis itu kan tentunya jarang sekali pakai yang kayak gini. Mereka akan tanda-tanda gitu. Nah, tentunya buat ibu-ibu atau buat teman-teman studi Android yang masih belajar, kita menggunakan metode yang seperti ini. Artinya supaya mudah. Nah, supaya mudah nanti kedepannya kalian punya hafalan. Artinya oh panggul ini segini, berarti di bawah panggul antara 25 nih gitu. Jadi artinya nutup panggul itu. Oh pinggang, dari pinggang itu turun segini gitu. Jadi artinya sudah ada patokan. Nah, oke, buat teman-teman di sini simak di bulan April ya. Ini April, kita bulan April tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita pola kebaya Kartini. Nah, tentunya kita tidak pungkiri banyak sekali yang sederhana tapi menjadi tidak bisa atau belum menguasai ya, karena emang belum bisa itu ya, belum mengerti gitu ya. Nah, di sini kalian sudah ada garis depan ya. Kalian langsung seperti ini ya, naikkan saja ini ke depan ya, ke atas ya, naik ke atas ya, namanya naik ke atas. Nah, sini sudah ada patokan ya, di sini sudah naik. Oke, nah biasanya kalau yang asli, misalkan kayak asli itu bahannya itu yang bisa dilipat ya. Kalau kebaya Kartini zaman dulu itu banyak kan pakai kain ya, atau jarik gitu ya, jarik yang sekarang bisa buat atasan. Kalau sekarang kan ada yang kita sudah mengenal banyak sekali ya, brokat. Kemudian kalau brokat otomatis kalau kita balik motifnya atau luar dalamnya kan ada yang samar. Kalau kayak santili sih bisa samar, tapi kalau untuk kayak brokat yang luar dalamnya beda itu jelas sangat beda, atau gak bisa dibalik langsung. Nah, buat gambaran teman-teman, kita bikin Kartini adalah kita hanya menambah depan untuk lipatan seperti ini ya. Misalkan di sini ini tetap kalian bisa pakai skala ya, ini hanya untuk sebagai acuan atau contoh. Nah, yang penting sudah tahu. Nah, di sini kalian oke, langsung seperti ini. Ini nanti fungsinya kalian buat lipetan ya. Dilipat ini kan nanti ada bev. Bev itu kayak kain. Bev apa sih mas? Itu kain memanjang untuk lapisan. Misal contoh ya, misalkan saya mau bikin kutu baru. Nah, otomatis di tengah-tengah kebaya pasti ada seperti ini ya, bev seperti ini namanya bev. Nah, di sini bev. Kalau kutu baru kan kalian misalkan ada jarak nih, jarak juga suka nggak ada patokannya ya, karena ada yang suka minta lebar besar atau kecil, bahkan ada yang
bermodel ya, jadi lebih ke V, sininya lurus tapi ininya V ya. Itu tetap masuk, kadang masuknya ke kutu baru gitu, tapi karena ada PEV-nya ini. Kalau untuk Kartini itu aslinya tetap lurus, karena kain ini, kain yang ini tetap lurus ya, jadi lurus. Nah kemudian kalian tinggal naikkan sini ya. Nah kalian bisa hitung ini seperti ini kan harus sama, misalkan di sini 12 atau 13 depan ya, ini depan, berarti di sini juga harus 12 atau 13, sini harus dapat yang sama. Jadi buat teman-teman, kemudian ini hasil dari lengkung ini ya, leher ini. Misalkan kita pakai meteran ya, supaya metode kita tahu. Nah misalkan di sini kita putarkan ya, di sini misalkan dapatnya 9,5. Tentunya semua orang beda ya, ada yang bisa dapatnya 9, ada yang dapat 10, ada yang dapat 11 dan selanjutnya. Untuk anak kecil tentunya lebih kecil. Nah misalkan di sini dapat 9, di sini pun kalian harus dapat 9 ya, karena ini nanti buat dilipat gini ya, dilipat tuh seperti ini. Jadi contohnya hanya lipat seperti ini. Nah misal kayak gini ya. Nah otomatis ya, ini di sini otomatis, tentunya otomatis bahan akan kebalik ya. Ini akan kebalik. Misalkan ini bahan luar, motif, tentunya ini buat dalam sudah beda lagi. Makanya kalian bisa hitung seperti ini ya, bisa 2 kali ya kan, jatuhnya 2 kali. Ini kalau yang benar-benar Kartini ya. Nah seperti ini. Nah sini ya, jadi kalian ini hidup ya, nanti ini hidup. Nah kalian tinggal masukkan lagi di sini ke dalam ya. Nah di sini resikonya kalau ini bahannya nggak lentur atau bahannya kurang terlalu kaku, ini kurang bagus ya. Di sini kalian harus, di sini sebenarnya kalau mau bagus ada pecah model juga, atau pecah di sini ada kayak kupnat ya. Di sini nih kalian bisa ngebentuk kupnat itu sedikit buat ngebentuk ini, karena ini leher artinya harus ada lengkung. Tapi kalau yang kayak gini, kalau bahannya nggak terlalu kaku itu pun sudah jadi ya, nanti jadi kerahnya agak berdiri ya. Apalagi kalau bahannya kayak brokat gitu, lurus saja pun masih bisa ya. Tapi kalau brokat nanti kalau kita balik sekali gini, ini akan beda warna ya, karena kadang luar dalam itu emang beda. Nah seperti itu saja buat teman-teman yang Kartini yang masih bingung. Ini standar, jadi standarnya seperti ini. Nah untuk model bawah biasanya gimana sih mas? Artinya di sini kalian bisa mainkan depan itu. Kalau Kartini itu rata-rata bukan lurus seperti ini ya. Lihat di gambar tanggal April itu ya. Jadi di sini kita kupas tuntas, bukan buat yang teman-teman yang sudah biasa. Kalau yang sudah biasa itu tinggal gambar aja sudah jadi ya. Ini benar-benar teman-teman Studio Android WS untuk pemula ya. Bagi teman-teman yang pemula nggak usah malu-malu ya. Nah di sini agak turun, di sini ngepas ya. Oke, di sini pas, atau di sini misal engkol. Misal saya ini engkol. Nah, ini nanti ke cara motongnya mungkin ya. Nah, di sini juga harus ibaratnya engkol ya. Ini kalian bisa, ada 2 cara ya, ada 2 cara. Ini beberapa cara motongnya ya. Biasanya engkol ada yang langsung, artinya bunganya, cara motongnya itu jadi dimiringin, misalkan seperti ini. Karena saya mau kejar engkol, otomatis semua brokat,
semua brokat itu pasti akan lurus. Misal seperti ini ya, misalkan engkol nih, engkol. Nah ini engkol kan lurus, nggak mungkin engkol begini ya. Misalkan kalian nih brokat ya, kalau belakang kan bisa kalian seperti ini ya, artinya ini lipat ya, nanti dilipat, kain lipat ya, nih lipat, ini kayak cara motong juga sekalian kita tuntas. Nah seperti ini, jadi kalian motong. Nah untuk cara yang depan, kadang teman-teman ada yang langsung mainkan ini ya, jadi harusnya seperti ini, karena dia harus ngambil sama ya, ini harus sama atau harus ketemu. Tapi kalau kita ambil begini kan otomatis jatuhnya sama ya, paham ya, jatuh engkol lurus, nggak ada engkol miring. Nah teman-teman juga ada yang langsung seperti ini ya, karena ini udah panjang, dia ngambilnya begini teman-teman. Nah artinya gini, tadinya gini kan, akhirnya balik ke sini ya. Motifnya iya, kalau motifnya bunganya masih bisa ditoleran atau ditoleransi, karena nggak terlalu apa ya, motifnya itu nggak terlalu yang benar-benar bagus gitu, maksudnya bisa bunga gitu, kita bisa miring sedikit nggak masalah. Tapi kalau kita ketemu yang potongan atau saya mau geser ke sini atau geser ke sana, nah artinya ke sini otomatis seperti ini ya. Oke, harus beda warna kali ya. Oke, spidolnya mungkin besok. Nah seperti ini, artinya bunga yang tadinya lurus atau motif yang seharusnya lurus sesuai dengan yang di belakang. Kalau di belakang oke aja, karena pasti lurus, karena sininya lurus ya, engkolnya pasti lurus. Nah ngikut ini artinya harusnya seperti ini, harusnya ya, kita centang oke, ini oke harusnya. Jadi kalahkan atau kalahin bagian sebelah sini gitu ya, jadi nggak motifnya miring ya. Oke, paham ya untuk cara motong, untuk gambaran mungkin yang udah ahli, bahannya seperti ini, kita masih bisa ditolerin gitu kan, oh masih bisa diakalin, masih bisa bagus nanti. Nah kenapa harus lurus seperti ini? Nanti misalkan di sini bunganya, misal ya, di sini ada gambar misalkan bunga bulat seperti ini, misal ya, kita ini bunga bulat seperti ini. Di sini juga akan kita temukan bunga bulat seperti ini. Nah jadi sama semuanya itu, artinya bunga bulatnya di sini sama ya, di sini sama. Misalkan dijatuh di pinggang, misalkan bunga kan ada motif bunga. Nah gini ya jatuhnya, ini misalkan bunga. Nah artinya akan selaras, sepadan semuanya nih. Di sini misalkan dapatnya yang, karena ini sudah selaras, artinya di sini misalkan di sini aja baik kelihatan, di sini misalkan dia kotak-kotak gini, garis-garis gini, artinya di sini juga akan ketemu yang sepadan atau sama. Nah terus tingkat serat otomatis sama ya, dijahit nanti akan jatuhnya sama. Sudah beda lagi dengan yang kita cuman diputer seperti ini, polanya tetap tapi cara motongnya dimiringin. Itu misalkan kita harusnya dapat seperti ini, karena kita mau ngambil yang miring, ini kan ini udah panjang ya, akhirnya kita ginikan kan ya, artinya sini dapat, ini misalkan ini engkol ya, ini dapat, kita harus mengambil rada panjang ya, berarti otomatis kita beginikan ya. Nah ini sudah miring ya, gambar nggak mungkin akan ketemu ini ya, artinya udah loncat. Oke, sudah loncat dari bunga. Jadi kalau untuk nanti pas dipayet
itu resikonya kalau yang nggak bener-bener detail atau orang-orang yang biasa. Tapi kalau yang orang detail, memang dia udah mau bayar sampai 20 juta untuk kebaya satu, misalkan Kartini berani bayar 15 sampai 20 juta, pasti tingkat itunya lebih detail ya. Pas dipayet itu akan terlihat. Kalau nggak dipayet nggak begitu kelihatan, karena motif akan hampir sama ya. Tapi kalau sudah dipayet ceplok, kalau nggak diurut, maka yang ada di sini nanjak itu, akhirnya jadi naik miring. Oke. Nah, itu sekilas wawasan buat teman-teman yang baru belajar, yang sudah lama ternyata oh seperti itu risikonya, yang baru tahu risikonya akan terjadinya. Karena kita juga udah pengalaman lama, misalkan tahunan lama kan, tapi ada yang oh orangnya nggak detail, orangnya nggak ini sih, itu kan tingkat ke apa ya, seneng ya. Jadi kalau kita kerjaan kita bagus, kerjaan kita rapi, kita nggak akan kekurangan kerjaan ya. Artinya misalkan kita nggak dapat orderan di sini, tapi kita ada di butik sana tuh, kita pernah kerja, gimana, langsung kita hubungi kan, gimana Mbak, Pak, kan yang punya itu, bisa saya bantu atau jahitan banyak. Wah, itu karena kualitas kita sudah dikenal, kualitas kita akan tahu, itu pengaruh ya. Menurut saya sangat pengaruh. Jadi kita nggak akan lari juga ya, pelanggan juga, apalagi di pola